Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen Bu Jumaiyah selaku dosen mata kuliah auditing 1 dan tak lupa kepada teman-temanku yang kami banggakan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian intern. Sebelum kami presentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Aulia Nur Aini 18/11/2066, Maziatur Rafi'ah 18/11/2069, Dia Variana 18/11/202170, Mela Dwinita 18/11/2073. Dalam materi pengendalian intern ada beberapa poin yang kami sampaikan. Yang pertama, pengertian pengendalian intern. Yang kedua, unsur-unsur pengendalian intern. Yang ketiga, komponen internal kontrol. Yang keempat, hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup skup pemeriksaan. Dan yang kelima, bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern. Dan yang keenam, cara melakukan pemahaman dan evaluasi pengendalian intern. Dan yang ketujuh, keterbatasan pengendalian intern entitas. Unsur-unsur pengendalian intern. 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain. 2. Penaksiran resiko. Resiko yang relevan dengan pelopor keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. 3. Aktivasi pengendalian. Aktivasi pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam mencapai tujuan entitas sudah dilaksanakan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelopor keuangan yang meliputi sistem akuntansi terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas, baik peristiwa maupun kondisi, dan memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. 5. Pemantauan. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus. Evaluasi secara terpisah atau dengan berbagai kombinasi dari kedua. Di berbagai entitas, auditor, intern, atau personal yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan customer dan komentar dari bahan pengaturan yang dapat memberikan petunjukan tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. Komponen internal control. 1. Monitoring. 2. Risk assessment. 3. Kontrol aktivitas. 4. Information and communication. 5. Kontrol enforcement. Hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup atau skop pemeriksaan. Jika pengendalian intern suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar, dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang
diberikannya. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian interperusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian inter tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantive test. Bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian inter? Auditor harus mendokumentasikan pemahaman tentang komponen pengendalian inter, entitas yang diperoleh untuk merencanakan audit. Bentuk dan isi dokumentasi dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas, serta sifat pengendalian inter-entitas. Sebagai contoh, dokumentasi pemahaman tentang pengendalian inter-entitas yang besar dan kompleks dapat mencakup bagan alir atau flowchart, kuesioner atau tabel keputusan. Namun untuk entitas yang kecil, dokumentasi dalam bentuk memorandum sudah memadai. Umumnya, semakin kompleks pengendalian inter dan semakin luas prosedur yang dilaksanakan, seharusnya semakin luas dokumen yang dilakukan oleh auditor. Cara melakukan pemahaman dan evaluasi pengendalian intern. Ada 3 cara, yaitu 1. Internal Control Questionnaires. Cara ini banyak digunakan oleh kantor akuntan publik karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Biasanya KAP sudah memiliki satu set ECQ yang standar, yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian intern di berbagai jenis perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan dalam ECQ diminta untuk dijawab ya dengan Y, tidak dengan T, atau tidak relevan dengan TR. Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah disusun dengan baik, maka jawabannya ya, akan menunjukkan ciri internal kontrol yang baik. Tidak akan menunjukkan ciri internal kontrol yang lemah. Tidak relevan berarti pertanyaan tersebut tidak relevan untuk perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu flowchart atau bagan arus. Flowchart menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha. Misalnya dalam flowchart untuk sistem dan prosedur pembelian, utang dan pengeluaran kas, digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan pembelian, order pembelian, sampai dengan pelunasan utang yang berasal dari pembelian tersebut. Untuk auditor yang terlatih baik, penggunaan flowchart lebih disukai, karena auditor bisa lebih cepat melihat apa saja kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan dari suatu sistem prosedur. Yang ketiga yaitu naratif. Dalam hal ini, auditor menceritakan dalam bentuk memo sistem prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas. Cara ini bisa digunakan untuk klien kecil yang pembukuannya sederhana. Selanjutnya yaitu keterbatasan pengendalian intern entitas. Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasional, pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemudian, pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Di samping itu, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih, atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian intern, pengukuran secara tepat
biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata yang kami sampaikan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.